Selamat datang kembali di channel Mr. Mokyo. Di video kali ini Mr. Mokyo akan menceritakan alur cerita film yang sangat seru pastinya. Film ini bercerita tentang seorang gangster bernama Taegu yang sedang melarikan diri. Ia diburu gangster terkuat se-Seoul karena pernah berusaha membunuh pemimpin mereka. Tetapi saat pelariannya, ia malah dipertemukan dengan wanita yang membawanya kembali dalam perburuan. Lantas, mampukah Taegu lolos dari perburuan? Bagaimana kelanjutan kisah Taegu dengan wanita itu? Untuk tahu kisahnya, tonton video ini sampai habis ya. Let's check it out. Taegu adalah seorang ketua kelompok gangster yang disegani di Seoul, Korea Selatan. Taegu memiliki bos yang bernama Direktur Yang. Taegu cukup dihormati, saking hebatnya ia bahkan pernah diajak bergabung dengan klan Boksong, kelompok gangster terkuat saat itu. Dan ajakan tersebut datang langsung dari pimpinan tertinggi klan Boksong, yaitu pimpinan Do. Tetapi Taegu menolak dan memilih setia kepada Direktur Yang. Suatu hari, Taegu sedang menjemput kakaknya yang akan pulang setelah dirawat di rumah sakit. Taegu terlihat sangat menyayangi kakak perempuan dan keponakannya, karena hanya mereka lah anggota keluarga Taegu yang masih hidup. Setelah kakak dan keponakannya pulang, Taegu menemui dokter dan mengambil obat untuk kakaknya. Diketahui, kakak perempuan Taegu memiliki penyakit yang mematikan, sehingga membuat umurnya tidak lama lagi. Maka untuk bertahan hidup, ia harus rutin ke rumah sakit dan minum obat yang sangat banyak. Saat sedang menunggu antrian di rumah sakit, Taegu mendapat panggilan telepon dari kakaknya. Saat itu mereka mengadakan janji makan malam bersama sambil merayakan ulang tahun keponakannya. Tetapi tiba-tiba saja panggilan teleponnya terputus. Taegu tak tahu apa yang terjadi pada kakaknya. Sampai akhirnya ia tahu bahwa kakak perempuannya dan keponakannya mengalami kecelakaan lalu lintas, hingga membuat mereka tewas di tempat. Mendapati hal itu, Taegu terlihat frustasi karena ia harus kehilangan anggota keluarganya yang tersisa. Di sebuah rumah duka, Taegu sendirian menyambut tamu yang datang ke upacara pemakaman kakak dan keponakannya. Lalu datanglah Direktur Yang memberi penghormatan dan menambahkan hati Taegu. Setelah itu, Taegu dan Direktur Yang duduk bersama. Direktur Yang tidak menyangka bahwa anggotanya akan menerima permainan kotor dari klan Boksong, dan ia bingung harus bertindak bagaimana. Mendengar hal itu, Taegu lantas meminta izin pada Direktur Yang untuk menemui pimpinan Do, yang tentu saja bertujuan untuk membalas dendam. Lagi pula, kelompok mereka sedang bersih tegang dengan klan Boksong, dan tentu saja menjadi kesempatan bagi Direktur Yang untuk menyerang sekaligus menghabisi klan Boksong. Malam berikutnya, terlihat Taegu sedang bersama pimpinan Do di sebuah pemandian. Pimpinan Do mengatakan bahwa ia turut prihatin atas kematian kakak perempuan dan keponakan Taegu. Ia berjanji akan menangkap pelakunya dan menyeretnya ke hadapan Taegu. Setelah itu, pimpinan Do bertanya alasan sebenarnya Taegu mengajaknya bertemu selain mengabari kematian kakak perempuannya. Taegu pun berkata bahwa ia ingin membilas air dingin terlebih dahulu sebelum menjawabnya. Pengawal pimpinan Do sempat menghalangi, tetapi pimpinan Do berkata agar santai saja karena tidak ada senjata di dalam ruangan tersebut. Setelah itu, Taegu masuk ke kolam air dingin yang juga dijaga oleh beberapa pengawal. Taegu lantas mengambil baskom untuk mengguyur tubuhnya. Ternyata di balik baskom tersebut ada sebilah pisau yang sudah disiapkan. Taegu lantas mengambil pisau itu dan mendekati pengawal yang berjaga. Ia lantas menyerang para pengawal yang ada hingga tak berdaya. Lalu Taegu menghampiri pimpinan Do dan menyerangnya. Setelah itu, Taegu membersihkan tubuhnya dari noda darah, lalu kabur melalui ventilasi kamar mandi. Keesokannya, Taegu sedang berada di bandara bersama Direktur Yang dan beberapa anggotanya. Direktur Yang memberikan tas yang berisikan uang, ponsel baru, serta identitas palsu untuk Taegu bawa. Direktur Yang meminta Taegu kabur ke Rusia, tetapi sebelum itu, ia diminta untuk menunggu di Pulau Jeju selama sepekan dan tinggal di rumah seseorang bernama Kuto. Taegu pun berangkat ke Jeju. Setelah Taegu pergi, Direktur Yang lantas meminta anggotanya untuk melakukan serangan besar-besaran pada klan Boksong dan menghabisi para pemimpin yang masih tersisa. Sehingga saat itu terjadi bentrok besar antara kelompok Direktur Yang dengan klan Boksong. Taegu tiba di Pulau Jeju. Ia lantas mendapat panggilan dari orang yang menjemputnya, yang ternyata adalah seorang perempuan bernama Jaeyeon. Jaeyeon menyampaikan bahwa pamannya sedang ada keperluan mendadak, jadi ia menggantikan pamannya untuk menjemput Taegu.
Keperluan mendadak yang dimaksud adalah Paman Kuto sedang kedatangan seorang pembeli senjata dari gangster Busan. Di sana terlihat Paman Kuto sedang melakukan jual beli senjata api. Bos Busan kala itu melontarkan banyak pertanyaan, tetapi Paman Kuto menghindari pertanyaan tersebut dan meminta para gangster itu segera pergi jika sudah selesai belanja. Saat para gangster itu pergi, Jaeyeon dan Taegu ternyata sudah sampai. Pada malam hari, Taegu beserta Paman Kuto dan Jaeyeon sedang makan malam. Saat itu, Paman Kuto menanyakan berapa lama Taegu akan tinggal dan tujuan selanjutnya. Taegu menjawab bahwa rencananya ia akan tinggal selama sepekan atau lebih. Setelah itu, ia akan pergi ke Rusia. Mendengar hal itu, Jaeyeon nampak tidak senang. Lantas ia mengatakan bahwa Taegu hanya diizinkan tinggal selama sepekan. Bukan tanpa alasan, Jaeyeon hanya tidak ingin dirinya dan Paman Kuto mendapat masalah hanya karena uang yang tidak seberapa. Setelah makan malam, Taegu berusaha menelepon bawahannya untuk menanyakan keadaan di Seoul. Tetapi panggilan telepon Taegu tidak mendapat jawaban. Karena yang sedang terjadi di Seoul adalah kelompok direktur yang ternyata gagal menghabisi petinggi yang tersisa dari klan Buksong yang bernama Direktur Ma. Ditambah lagi, direktur yang mendapat kabar bahwa pimpinan Do masih hidup dan saat itu sedang menjalani operasi. Di saat itu, direktur yang mendapat panggilan telepon dari Direktur Ma. Direktur yang lantas menjawab panggilan tersebut. Dengan penuh kekesalan, Direktur Ma mengatakan bahwa ia tak habis pikir dengan tindakan direktur yang berani-beraninya menyerang klan Buksong. Direktur Ma juga berkata akan segera menemui Direktur Yang lalu menghabisinya dengan cara yang paling sadis. Ia pun menutup telepon. Hal tersebut tentu saja membuat nyawa Direktur Yang dalam bahaya. Keesokannya, kembali ke Taegu yang terbangun dari tidurnya. Saat ia hendak menyalakan rokok, ia mendengar suara tembakan. Lantas ia mencari sumber suara tersebut. Ia melihat Jaeyeon sedang latihan menembak botol. Terlihat Jaeyeon sangat mahir dalam menggunakan pistol. Setelah seluruh botol berhasil tertembak, Jaeyeon lantas mengarahkan pistolnya ke arah kepalanya. Taegu yang melihat itu lantas panik dan meminta Jaeyeon untuk menurunkan senjatanya. Tetapi Jaeyeon tidak menghiraukan itu. Ia pun menarik pelatuk pistolnya. Ternyata peluru pistol tersebut sudah habis. Tanpa berkata apapun, Jaeyeon lantas meninggalkan Taegu begitu saja. Taegu terlihat bingung dengan kelakuan menyebalkan Jaeyeon. Keesokan paginya lagi, Taegu merokok di halaman. Lalu ia melihat Jaeyeon tertidur di dalam mobil. Saat hendak menyalakan rokok, klakson mobil berbunyi. Ternyata Jaeyeon bukan tidur, melainkan pingsan. Saat Taegu mengangkat tubuh Jaeyeon, ia melihat suntikan yang tertancap di lengan Jaeyeon. Saat Taegu hendak mencabutnya, Paman Kuto segera datang. Ia langsung menyuntikkan sisa cairan yang ada pada suntikan tersebut, lalu meminta Taegu untuk segera menyetir ke rumah sakit. Singkat cerita, Jaeyeon masuk ke UGD. Paman Kuto lantas duduk di ruang tunggu bersama Taegu. Paman Kuto kembali menanyai kapan Taegu akan dijemput, karena Paman Kuto juga berencana pergi ke Amerika untuk membawa Jaeyeon berobat. Karena penyakitnya tidak dapat disembuhkan di Korea. Taegu akhirnya mengetahui bahwa Jaeyeon punya penyakit mematikan yang sama seperti kakaknya. Sementara itu, berpindah ke Direktur Yang. Ia sedang bertemu dengan seorang kapten dari kepolisian bernama Kapten Park. Di sana, Direktur Yang memberitahu bahwa Direktur Ma mengiriminya potongan tubuh anggotanya yang tertangkap oleh klan Buksong. Direktur Yang lantas meminta tolong pada Kapten Park untuk membantunya menyelesaikan masalah tersebut. Sambil mengomel, Kapten Park lantas menelepon Direktur Ma, lalu mengajaknya makan siang bersama. Singkat cerita, Direktur Yang, Direktur Ma, dan Kapten Park makan bersama. Setelah mereka menghabiskan makanan, akhirnya mereka membahas perseteruan antara kelompok Direktur Yang dengan klan Buksong. Kapten Park menyarankan agar Direktur Ma melakukan gencatan senjata, karena pada akhirnya pimpinan Do masih hidup dan klan Buksong sudah menghabisi beberapa anggota kelompok Direktur Yang. Tentu saja Direktur Ma menolak. Dengan nada tinggi, ia mengatakan jika seperti itu akan menjadi penghinaan bagi klan Buksong, karena yang diserang dan hampir mati adalah pimpinan Do. Karena penolakan itu, lantas Kapten Park marah. Ia mengatakan tidak ingin keributan ini semakin menjadi. Ditambah lagi, akan ada evaluasi kerja kepolisian. Dan juga, Direktur Yang merupakan orang penting bagi bos Kapten Park, sehingga Direktur Yang tidak boleh mati. Direktur Ma pun menenangkan Kapten Park, lalu ia meminta solusi lain yang cukup adil. Lantas, Kapten Park menyarankan untuk mengkambing hitamkan Taegu dan menganggap bahwa penusukan pimpinan Do merupakan inisiatif Taegu sendiri. Klan Buksong dipersilahkan menangkap dan menghukum Taegu sesukanya, tetapi jangan sampai meninggalkan jejak.
Jika kasus tersebut mencuat, maka ia minta Direktur Yang mengambil tanggung jawab sebagai bos Taegu. Meski tidak memuaskan bagi Direktur Ma, ia tetap menerima keputusan itu. Berpindah pada Jaeyeon yang siuman di rumah sakit, ia langsung mencabut infusnya, mengganti baju dan mengajak Taegu untuk segera pulang. Di perjalanan pulang, Jaeyeon sempat bertanya alasan Taegu melarikan diri, tapi Taegu enggan menjawab. Tetapi Jaeyeon malah menerka-nerka dengan sembarang bicara, sehingga Taegu benar-benar dibuat kesal dan ingin memukul Jaeyeon. Tetapi Jaeyeon tetap cuek dan meminta Taegu untuk segera menyetir ke rumah karena Paman Kuto pasti sudah menunggu. Ketika Jaeyeon tertidur, Taegu tiba-tiba mendapat panggilan telepon. Direktur Yang akhirnya memberikan kabar setelah beberapa hari hilang kontak. Direktur Yang menelepon Taegu dan menanyakan kabar. Setelah itu, Direktur Yang meminta Taegu menunggunya di Jeju karena ia akan kabur juga ke Rusia karena rencana mereka gagal total dan Direktur Yang meminta Taegu untuk menjemputnya di bandara. Taegu hanya mengiyakan permintaan Direktur Yang. Padahal, bahaya akan segera mendatangi Taegu karena Direktur Yang menyetujui syarat damai yang disarankan Kapten Park, di mana ia saat itu bersekongkol dan menjual Taegu beserta pengikutnya pada Direktur Ma. Sementara itu di rumah Paman Kuto, ia kembali kedatangan pembeli yang sama, yaitu gangster Busan. Kali ini para gangster Busan membeli senjata lebih banyak, dan seperti biasa Paman Kuto meladeni mereka dengan cuek. Tetapi tiba-tiba, bos gangster tersebut menusuk Paman Kuto dengan pisau. Paman Kuto lantas tersungkur dan bertanya mengenai siapa dan alasan perbuatan mereka. Lantas, bos Busan menjawab bahwa ia menusuk Paman Kuto karena urusan bisnis, di mana klan Boksong dan mafia Rusia yang juga berjualan senjata merasa harus menyingkirkan Paman Kuto yang terlalu membanting harga. Lantas bos Busan meminta anak buahnya untuk segera menghabisi Paman Kuto. Tak disangka, Paman Kuto ternyata masih bisa melawan dan menembaki para gangster Busan hingga kocar-kacir. Di luar rumah, Taegu dan Jaeyeon tiba. Taegu langsung waspada karena melihat beberapa orang asing yang mencurigakan berada di dalam mobil dan sekitar rumah Paman Kuto. Lalu di dalam rumah, Paman Kuto kembali berusaha menembak bos Busan. Mendengar suara tembakan, Taegu lantas segera menghentikan mafia Rusia yang hendak keluar mobil. Saat Taegu akan keluar, Jaeyeon menarik Taegu untuk menghindari tembakan dari anggota mafia Rusia lainnya yang juga berada di dalam mobil. Setelah tembakan mafia Rusia berhenti, Jaeyeon lantas segera membalas tembakan mafia tersebut. Setelah itu, Taegu langsung keluar mobil dan menghabisi mafia yang sebelumnya ia hentikan. Tanpa pikir panjang, Jaeyeon langsung berlari ke rumah karena khawatir pada Paman Kuto. Taegu segera menyusul Jaeyeon. Mendengar suara tembakan dari luar, Paman Kuto sadar bahwa Jaeyeon telah pulang. Lantas Paman Kuto ingin segera menyelesaikan urusannya dengan meminta uangnya pada para gangster Busan dan berencana kabur. Tetapi tak disangka, dari luar, seorang anggota mafia Rusia menembak Paman Kuto. Paman Kuto pun membalas tembakan tersebut, sehingga terjadi adu tembak yang membuat seluruh tubuh Paman Kuto dan mafia Rusia itu penuh dengan peluru. Setelah tidak kuat berdiri akibat luka tembakan yang begitu banyak, Paman Kuto pun akhirnya terjatuh. Merasa sudah aman, bos Busan menyuruh anak buahnya untuk mengambil seluruh senjata beserta uang dan segera kabur. Saat hendak pergi, masuklah Jaeyeon ke dalam rumah. Para gangster Busan pun ia lewati begitu saja karena yang ia khawatirkan hanya Paman Kuto. Melihat hal itu, bos Busan meminta salah satu anak buahnya untuk menghabisi Jaeyeon agar tidak ada saksi mata. Saat anak buah itu sudah dekat dengan Jaeyeon, bos Busan tidak sadar akan kehadiran Taegu sehingga ia dijadikan sandera oleh Taegu. Karena takut mati, bos Busan meminta anak buahnya untuk menurunkan senjatanya. Mereka pun nurut. Kembali ke Jaeyeon yang mendapati Paman Kuto dalam keadaan sekarat. Di sana, Paman Kuto mengucapkan kata-kata terakhirnya, yaitu maaf dan terima kasih pada Jaeyeon karena tidak membencinya. Setelah itu, Paman Kuto pun tewas. Di tengah haru tersebut, bos Busan mengambil kesempatan. Ia mengambil pisau di sakunya dan menyerang Taegu. Melihat bosnya lepas, para anggota gangster Busan lainnya berinisiatif untuk menyerang Taegu. Tetapi tak disangka, mereka ditembaki oleh Jaeyeon sehingga anggota gangster Busan yang selamat memilih untuk kabur. Setelah peluru pistol Jaeyeon habis, Taegu segera berkemas lalu menghampiri Jaeyeon dan mengajaknya kabur. Karena ia tahu pasti orang-orang tersebut akan segera kembali. Jaeyeon yang masih belum menerima kematian Paman Kuto lantas menolak ajakan tersebut. Mau tidak mau, Taegu menggendong Jaeyeon dengan paksa dan segera kabur.
Di perjalanan mereka sempat bertengkar. Jaeyeon minta agar Taegu berhenti, tetapi tiba-tiba Jaeyeon kesakitan dan membuat Taegu panik. Untuk menahan sakitnya, akhirnya Jaeyeon menggigit tangan Taegu lalu pingsan. Singkat cerita, mereka menepi di sebuah pantai. Taegu yang tidak tahu tempat manapun di Jeju harus menunggu Jaeyeon sadar. Setelah Jaeyeon sadar, mereka pergi ke sebuah guest house. Di sana, penjaga guest house terlihat sangat akrab pada Jaeyeon. Mereka pun menaruh barang ke dalam guest house. Setelah itu, terlihat Taegu sedang di pinggir pantai. Lantas, Jaeyeon menghampirinya. Di sana Jaeyeon cerita mengenai keluarganya yang tewas dibantai mafia Rusia yang bermusuhan dengan Paman Kuto. Jaeyeon sebenarnya membenci Paman Kuto dan ingin Paman Kuto mati. Tetapi ia malah merasa kehilangan ketika Paman Kuto benar-benar mati. Setelah perbincangan itu, mereka pun kembali ke guest house. Taegu menyiapkan obat dan air minum untuk Jaeyeon, lalu pergi ke kamarnya meski sempat diajak tidur bersama. Keesokan paginya, terlihat Taegu sedang bertelepon dengan Direktur Yang meminta dijemput nanti siang di bandara. Lalu Jaeyeon datang menghampiri Taegu. Taegu lantas mengajak Jaeyeon untuk sarapan. Setelah sarapan, ia mengantar Jaeyeon pulang ke guest house dan pamit untuk menjemput bosnya. Jaeyeon sempat mencegah Taegu karena firasatnya tidak enak, tetapi Taegu tetap berangkat karena sudah janji dengan bosnya. Sebelum pergi, Taegu berpesan agar Jaeyeon tidak kemana-mana dan menunggunya di guest house. Taegu pun pergi. Setibanya di bandara, Taegu mengamati sekelilingnya. Ia melihat banyak orang yang menggunakan setelan seperti gangster. Tetapi Taegu tetap menelusuri bandara karena ia pikir tidak akan ada yang mengenalinya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Saat ia menjawab, panggilan itu ternyata yang menelepon adalah tangan kanannya yang bernama Jinsang. Jinsang mengatakan bahwa Taegu sedang dalam bahaya karena Direktur Yang mengkhianati Taegu dengan menjual Taegu beserta anak buahnya pada klan Boksong. Taegu diminta untuk segera kabur. Belum selesai bicara, panggilan dari Jinsang terputus. Tak lama, Taegu melihat Direktur yang berjalan diikuti oleh Direktur Ma. Taegu yang mengetahui siapa Direktur Ma lantas segera menghindar. Tak lama berselang, ponsel Taegu kembali berdering. Kali ini, Direktur yang menelepon. Taegu sengaja tidak mengangkat telepon dan masih berusaha mengamati apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi Direktur yang melihat Taegu dan melambaikan tangannya. Taegu pun segera melarikan diri. Melihat hal itu, Direktur Ma segera menyuruh pasukannya untuk mengejar Taegu. Aksi kejar-kejaran di bandara pun terjadi. Dengan segala cara, Taegu menghindari pasukan mafia yang sudah tersebar di seluruh area bandara. Taegu sempat terkejar, tetapi dengan kegigihannya, ia berhasil lolos dan melarikan diri dengan mobilnya. Pengejaran berlanjut ke jalanan. Taegu yang menggunakan mobil seadanya lantas dengan mudah terkejar oleh pasukan gangster. Para gangster tidak segan-segan menghantam mobil Taegu. Meski ia sempat berhasil menggulingkan beberapa mobil, pada akhirnya Taegu ditabrak, sehingga membuat ia terluka dan setengah sadar. Dengan kondisi seperti itu, Taegu lantas berurusan dengan serangan kawanan gangster yang berusaha menyeretnya keluar mobil. Taegu melakukan perlawanan dari dalam mobil, menghindari pukulan dan tusukan dari para gangster yang mencoba menyerangnya. Setelah baku serang yang cukup epik, akhirnya ia berhasil keluar dari mobil. Di sana posisi Taegu sudah sangat tidak menguntungkan, tetapi tiba-tiba sirine polisi terdengar dari kejauhan. Momen tersebut lantas digunakan Taegu untuk segera kabur. Para gangster juga pada akhirnya tidak melanjutkan pengejaran Taegu dan memilih kabur agar tidak tertangkap polisi. Taegu lantas segera ke guest house untuk menjemput Jaeyeon, tetapi saat itu pemilik guest house menyampaikan bahwa Jaeyeon pergi ke rumah Paman Kuto untuk mengambil barang yang tertinggal. Taegu lantas segera pergi ke rumah Paman Kuto. Saat di perjalanan, ia kembali ditelepon oleh Direktur Yang, dan kali ini Taegu menjawabnya. Tanpa dosa, Direktur Yang meminta Taegu untuk segera menyerahkan diri. Tentu saja, hal itu membuat Taegu murka. Lalu Direktur Ma meminta ponsel Direktur Yang. Tanpa basa-basi, Direktur Ma meminta Taegu untuk segera menemui dirinya, karena ia sudah kehabisan kesabaran. Direktur Ma juga mengancam akan membunuh anak buah Taegu yang tidak bersalah. Terlebih lagi, ia sudah bersama Jaeyeon yang juga akan dibunuh jika Taegu tidak datang. Selain itu, Direktur Ma berjanji akan memberikan hadiah spesial jika Taegu datang. Meski Jaeyeon sempat menyuruh Taegu untuk kabur, Taegu pun akhirnya memilih untuk menemui Direktur Ma. Setibanya di rumah Paman Kuto, Taegu dihadang oleh beberapa anggota klan Boksong. Di sana, Taegu sempat dipukuli hingga babak belur dan pingsan. Setelah para anggota gangster itu puas, mereka pun menyeret Taegu ke hadapan Direktur Ma. Saat Taegu sadar, ia sudah berada di hadapan Direktur Ma, Direktur Yang, dan beberapa anggota gangster lainnya. Di sana juga ada Jaeyeon yang sedang dijaga.
Jaehyun tak habis pikir dengan keputusan Taegu yang menyerahkan diri. Taegu pun mengatakan bahwa datang atau tidak, ia akan tetap mati. Lantas Taegu menagih janji Direktur Ma untuk melepaskan anak buah Taegu. Sebagai pemimpin yang menepati janji, Direktur Ma lantas meminta anak buahnya menelepon anggota mereka di Seoul untuk melepaskan Jin Sang. Tak lama, anak buah Direktur Ma membisikinya. Ternyata Jin Sang sudah dilenyapkan oleh anggota gangster lain. Tentu saja itu perintah dari Direktur Yang. Direktur Ma pun marah dan menodongkan pisaunya ke arah Direktur Yang. Direktur Yang beralasan bahwa ia khawatir dengan apa yang akan diperbuat Jin Sang jika dibiarkan hidup. Mendengar alasan tersebut, Direktur Ma sangat kesal dan jijik terhadap Direktur Yang. Taegu pun lantas murka dan membentak Direktur Yang. Tak terima, Direktur Yang memukuli Taegu hingga bersimbah darah. Sambil menyiksa Taegu, ia menyalahkan Taegu sepenuhnya atas penyerangan pimpinan Doh pada Taegu. Padahal ia juga yang menyetujui hal tersebut. Direktur Ma lantas menghentikan Direktur Yang. Ia lalu mendekati Taegu. Direktur Ma lantas menyampaikan bahwa ia sudah berjanji akan memberikan hadiah spesial untuk Taegu, yang ternyata berkaitan dengan kecelakaan yang dialami kakak dan keponakan Taegu. Direktur Ma berkata bahwa ia sangat kesal mendengar permainan kotor seperti itu sehingga ia mencari pelakunya dari klan Boksong. Tetapi Direktur Ma tidak menemukan seorang pun yang berkaitan dengan kecelakaan itu meski ia sudah menghajar para anak buahnya agar mengaku. Lebih parahnya, ia malah menemukan fakta bahwa yang membunuh kakak dan keponakan Taegu justru adalah orang suruhan Direktur Yang. Hal tersebut dilakukan karena Direktur Yang takut kehilangan Taegu karena melihat ketertarikan pimpinan Doh yang meminta Taegu untuk bergabung dengan klan Boksong. Hal tersebut tentu saja menjadi ketakutan besar mengingat kekuatan terbesar Direktur Yang ada pada loyalis Taegu. Sehingga jika Direktur Yang kehilangan Taegu, maka kelompoknya akan sangat lemah. Maka dari itu, ia membuat skenario seakan pimpinan Doh yang menghabisi kakak dan keponakannya sehingga Taegu tidak ragu untuk menyerang pimpinan Doh sampai tewas dan Direktur Yang dapat memulai peperangan dengan harapan dapat menghabisi klan Boksong setelah pimpinannya tewas. Mendengar hal itu, Taegu lantas menatap ke arah Direktur Yang. Ia benar-benar kaget. Bos yang ia berikan kesetiaannya tega melakukan hal tersebut. Sementara Direktur Yang sama sekali tidak menyangkal omongan Direktur Ma, yang artinya semua perkataan Direktur Ma sangat benar. Dengan amarah yang meluap-luap, Taegu lantas bangkit dan ia sengaja dilepas untuk melampiaskan kemurkaannya pada Direktur Yang. Taegu memukuli Direktur Yang habis-habisan lalu mencekiknya. Direktur Ma lantas tidak tinggal diam. Ia memberikan pisau pada anak buahnya lalu pisau itu diberikan ke Direktur Yang sehingga Direktur Yang menusuk Taegu. Tak berhenti di situ, Taegu masih bisa melawan. Ia menyudutkan Direktur Yang lalu menyundulnya berkali-kali hingga Direktur Yang hampir tak sadarkan diri. Karena Direktur Ma tidak diperbolehkan membunuh Direktur Yang oleh Kapten Park, lantas ia meminta anak buahnya untuk menusuk Taegu. Dan di saat itu Taegu benar-benar kehilangan kekuatan untuk melawan. Taegu benar-benar sekarat. Direktur Ma lantas menghampiri Taegu dengan membawa sebilah pisau. Lantas Direktur Ma berkata bahwa ia meminta maaf karena harus menjadikan Taegu korban karena sebenarnya ia sangat ingin membunuh Direktur Yang. Akhirnya Direktur Ma menusukkan pisaunya sehingga Taegu tinggal menunggu maut. Jaehyun yang sedari tadi hanya bisa melihat penyiksaan Taegu akhirnya bisa menghampiri Taegu. Mereka akhirnya mengobrol untuk pertama dan terakhir kalinya sambil tersenyum. Lalu Direktur Yang berdiri dengan membawa pisau. Ia menghampiri Taegu. Jaehyun sempat memohon untuk tidak menyerangnya lagi karena Taegu sudah pasti mati. Bahkan ia sempat melawan. Tetapi apa daya, Jaehyun lantas ditendang lalu disingkirkan oleh anggota Boksong. Direktur Yang lantas mendekati Taegu dan berkata akan mengakhiri penderitaan Taegu. Ia pun menancapkan pisaunya ke leher Taegu. Taegu akhirnya tewas. Direktur Yang menanyai bagaimana dengan Jaehyun. Direktur Ma menjawab bahwa ia akan menepati janji dan membiarkan Jaehyun hidup. Tetapi Direktur Yang memaksa untuk menghabisi Jaehyun. Hal tersebut membuat Direktur Ma murka dan mengatakan bahwa yang seharusnya mati saat itu adalah Direktur Yang. Direktur Ma lantas meminta anak buahnya untuk mengeluarkan Jaehyun. Mereka lantas membakar bangunan tersebut untuk menghilangkan jejak. Di saat para gangster sudah pergi, Jaehyun masih menatapi bangunan yang terbakar. Lalu ia pergi dengan tatapan hampa.
Malam harinya terlihat Jaeon merokok dengan tatapan kosong. Ia pun merasakan kehampaan di kala hidupnya yang tak lama lagi dan bingung harus berbuat apa dengan keadaannya saat itu. Keesokan paginya terlihat Jaeon sedang menelepon seseorang. Ia terdengar sedang bertelepon dengan pemilik penginapan tempat para gangster bermalam. Ternyata Jaeon sedang mencari tahu keberadaan para gangster saat itu. Setelah ia mendapatkan info dari pemilik penginapan, ia pun pergi ke restoran tempat para gangster sedang sarapan. Jaeon masuk sambil membawa sebuah tas. Setelah ia berada di dalam, ia mengamati para gangster tersebut lalu mengunci pintu restoran. Saat Jaeon membalik badan, ternyata sudah ada anggota klan Boksong di belakangnya. Bukannya mengancam, ternyata anggota tersebut malah menggoda Jaeon. Sontak para anggota lain pun ikut menggoda Jaeon. Saat anggota yang berada dekat dengan Jaeon menoleh lagi, ia ternyata sudah ditodong pistol oleh Jaeon. Tanpa menunggu, Jaeon lantas menembak kepala anggota gangster tersebut. Lalu ia menembaki seluruh anggota gangster yang berada di restoran. Para anggota gangster lantas kocar-kacir karena tidak bisa melawan. Karena keahlian menembak Jaeon, dengan cepat ia menghabisi anggota gangster. Saat pelurunya habis, terlihat Direktur Ma, Direktur Yang, dan Bos Busan keluar dari ruangan VIP. Jaeon sempat panik saat mengisi ulang pelurunya. Lalu ada seorang gangster yang mencoba mengambil kesempatan untuk menyerang Jaeon. Tetapi akhirnya ia berhasil mengisi ulang peluru pistolnya lalu menembak anggota gangster terakhir yang masih hidup. Direktur Ma pun mencoba membaca situasi karena ia tak menyangka Jaeon akan membalas dendam secepat itu. Saat hendak masuk kembali ke ruangan, Direktur Ma didorong oleh Bos Busan dan Direktur Yang sehingga ia tertinggal di luar dan membuat Direktur Ma hanya bisa pasrah. Jaeon lantas menembak Direktur Ma. Hal tersebut membuat Direktur Ma terjatuh dan merubuhkan pintu ruangan. Tak panjang urusan, Jaeon segera menghabisi Direktur Yang dan Bos Busan dengan peluru yang tersisa. Setelah semuanya tewas, Jaeon lantas keluar dari restoran, tetapi wajahnya tetap terlihat hampa. Ia lantas mengambil motornya dan segera pergi. Jaeon ternyata pergi ke tepi pantai. Ia menatap kosong ke arah laut dan tersenyum. Karena ia merasa sudah tidak perlu hidup lagi, ia pun memilih untuk mengakhiri hidupnya. Film pun selesai. Ya begitulah tadi alur cerita film Night in Paradise yang rilis tahun 2020. Jangan lupa tonton keseruan film lengkapnya di layanan streaming Netflix. Like dan share video ini jika kalian suka. Subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru dari Mr. Mokyo. Bye bye.